Amin. Muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya. Karena kasih-Nya yang besar, kita datang bersyukur memuji namanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, bait 1 dan kedua. Pada bait yang kedua, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Adil yang bertahta di sorga, kasihanilah kami, dan curahkanlah Roh-Mu menyinari hati kami, supaya kami dapat menimbang dan mengetahui apa yang Engkau kehendaki dan tidak Engkau kehendaki. Sertai dan bimbinglah kami melakukan kehendak-Mu dalam persekutuan yang benar di hadapan-Mu. Melalui Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Ampunilah kami ya Tuhan, jika tutur kami bercela. Hati kawan kami tersakiti, perilaku kami tidak berkenan kepadamu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, bait 1, 2, dan ketiga. Pada bait yang ketiga, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Terluka oleh tingkah ujarmu.
Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanyalah karena kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan akan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami. Oleh karena rahmat-Mu, kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kami, dan selalu menuntun kami, agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal, yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarkanlah dan percayalah firman Tuhan, janji tentang pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, mari nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan sudah mengampuni kita. Kiranya itu membawa kita untuk hidup semakin mengucap syukur, hidup berkenan bagi Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, bait 1 dan 3. Pada bait yang ketiga, kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi sudah diberikannya kepada kita. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126, bait 1, 2, dan ketiga. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup kekal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Shalom bagi kita semuanya. Saat ini kami akan membacakan warta jemaat yang akan kita laksanakan atau yang sudah kita laksanakan dalam seminggu yang lalu dan akan kita laksanakan dalam seminggu ke depan. Pertama, kami selalu mengingatkan protokol kesehatan buat kita semua, yaitu selalu ingat 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Ting-ting yang berikut, Sihol marpadan lahomar hajabuan do niombahni kuriaon, Aima Rimson Muara Jaya Purba, niombahni Bapa Situatinus Purba, tinubuhkoni inang Tiomina Sinaga, pakon tunangan ni Karina Novalin Panjaitan,
nyombah ni Bapa Muller Panjaitan tinubuhkeun ni inang Messi Sitorus hun hakai dame resort Bandung nasihol ipamasa bani Ari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 Marianan IGKPS Cililitanon masuk jam 10 WIB ase hubani hita ase rohmo mandihuti acara on terlebih hubani majelis hun sektor onom dengan tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat. Nah berikutnya masalah permingguan untuk bulan Oktober ini ACI Pemahita hasil perundingan ni RT RW setempat sonaha holi hasil ni rapat ni sidea janah Ari Rabun dop hosi salose sermon ACI dibicarakan secara lanjut oleh majelis jemaat untuk sonahado holi parmingguata untuk bulan Oktober on. Nah berikut ini pertukaran pelayanan sedistrik Pitu. Sihol adong konondo pertukaran pelayanan mimbar sedistrik Pitu bani hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 na melayani hukuria on aima Majelis Jemaat GKPS Serang Banten janah hita Majelis GKPS Resort Cililitan melayani hu GKPS Bogor janah nomor tugas holi hun GKPS Cililitan hu Bogor ambilan aima Bapak Situa Simon Silalahi agenda aima inang Situa Benni Manria Purba doding aima Bapak Situa Roni Tua Sinaga. Nah berikut ni ting-ting hun GKP hun nama poso sihol iadong kondo pesta penggalangan dana seksi nama poso ikuriaon aima bani Ari Minggu 10 Oktober 2021 panorang pukul siah WIB sampai selesai jemaat mendihuti acara on melalui Zoom meeting di rumah Nibei. Hanya petugas saja yang hadir di gereja ini. Nah berikut ini hun badi seksi nama poso kepada pemuda-pemudi yang belum mendaftarkan diri sebagai jemaat GKPS Cililitan agar segera mendaftarkan dirinya melalui sekretaris jemaat dengan menghubungi kontak wakil sekretaris nama poso Mega Olopria Turnip. Ting-ting humbani Bapa sihol pamasaon PA ni Bapa aima hari Selasa tanggal 20 September 2021 pukul 10 siah WIB sampai selesai sibuan doding aima Bapa hun sektor sada namambuan PA aima Bapa Pendeta Edwin Simarmata humbani seksi inang PA seksi inang ipamasa bani hari Rabu tanggal 20 siah September 2021 panorang ni pukul 10 pitu WIB sampai selesai. Si pertugas aima khotbah Bapak Pendeta Hamunangan Sinaga, sibuan acara inang Santiana Sipayung, dua syafaat inang Eiren Boru Saragi. Janah ganup PA on PA Bapak pokok inang melalui Zoom meeting di KPS Cililitan. Nah berikut ini jadwal pertonggoan sektor sada 2 Tolu ipamasa do bani hari Kamis tanggal 30 September 2021 panorang jam 10 siawib sampai selesai sektor 45 onom hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 panorang jam 10 siawib sampai selesai Marianan i rumah Tabei lewat Zoom meeting. Nah terakhir hubani hita kuria ni Tuhanta nasihol memberi bagal ni uhur hukuria
seksi-seksi termasuk bagal niur sanggah pesta, seksi-seksi pembangunan diakoni sosial, persembahan puluhan bulanan, sonai homa bani pos-pos nalegan, boy do is-transfer hita hu rekening ni kuriata aima ibang mandiri, rekening di KPS Celilitan. Halani do horma panorang ni tutup tahun 2020 sada ase angko adong tunggekan ta nalape i lunasi hita ase boima i lunasi hita. Sonaima ting nama sapakon nasihol si pamasaon ibagas mingguon. Sonari masuki hita ma doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di dalam kegiatan kami di sepanjang hari ini. Di dalam menjalani kegiatan kami Bapa dari pagi hingga kami tiba saat ini Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa di surga, saat ini kami telah menjalankan ibadah kami Tuhan. Kami telah menaikkan lagu pujian kami Tuhan. Terimalah itu sebagai dupa yang harum ya Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang belum bisa dapat mengikuti ibadah ini Tuhan. Apapun halangan mereka Bapa, kiranya Engkau tetap bersama mereka ya Tuhan. Dan Bapa di surga, banyak kegiatan-kegiatan kami Tuhan di sepanjang hari ini, kami mau serahkan itu ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kiranya apapun kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan Tuhan di sepanjang hari ini, kiranya Engkau tetap memberkati kami Bapa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa Tuhan buat orang tua kami yang sudah lansia. Berkati orang tua kami yang sudah lansia ya Tuhan. Terbatas kekuatan mereka Bapa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka. Tapi kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada orang tua kami yang lansia Tuhan kekuatan Bapa, sehingga mereka dapat mampu Tuhan sedikit demi sedikit menjalani kegiatan-kegiatan mereka ya Bapa. Berkati hati dan pikiran mereka Tuhan, agar mereka tetap memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada kami generasi muda ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua lansia kami Bapa yang ada di jemaat kami Celilitan maupun yang ada di GKPS ini secara seluruhannya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Inang Nomi, Bapak Duda, Pakon Natading Maetek. Tuhan Yesus, berkati para orang tua kami di Tuhan, para anak-anak kami ini Bapa, agar di dalam kesendirian mereka Tuhan, mereka mampu menjalankan tugas pelayanan mereka Bapa, terutama kepada Inang Naomi dan Bapak Duda. Berkati mereka Tuhan di dalam menjalani tugas kegiatan mereka sehari-hari Bapa, terutama Tuhan untuk mendidik anak-anak yang Kau titipkan kepada mereka ya Bapa. Jangan biarkan mereka tersendiri Tuhan, tetapi Engkau temani Tuhan, Engkau berkati apapun kegiatan yang mereka lakukan ya Bapa, agar mereka tetap bersuka cita Bapa, agar mereka tetap merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga dengan anak-anak kami yang tadi maetek Tuhan, Engkau lawat mereka Bapa, Engkau rawat mereka Tuhan, Engkau lindungi, Engkau sertai mereka Bapa di dalam aktivitas mereka Tuhan, di dalam persekolahan mereka Bapa, agar mereka juga mampu menjalankan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat perekonomian anggota jemaat kami Tuhan yang ada di GKPS Celilitan ini Bapa, maupun yang ada di seluruh GKPS seluruh Indonesia ini Tuhan. Memang Tuhan, dengan adanya COVID-19 ini sangat terdampak bagi perekonomian kami Bapa, di mana mungkin kami ada yang sudah berhenti bekerja, di mana mungkin sudah
Bisnis kami juga Tuhan sangat-sangat terganggu Bapa. Untuk itu Tuhan, kami memohon kiranya dalam situasi seperti ini Tuhan, Engkau tetap memberikan kepada kami hati dan pikiran yang tenang Bapa, hati dan pemikiran yang jernih Tuhan, agar kami mampu Bapa untuk menghadapi permasalahan yang saat ini Tuhan, yang ada di dunia ini Bapa. Dan kami juga memohon Tuhan, kiranya di dalam waktu dekat ini Tuhan, perekonomian kami ini Bapa bisa bangkit kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu lah kami memohon dan meminta pertolongan ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang dalam minggu ini Tuhan maupun dalam hari ini yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan buat jumlah umur yang baru Tuhan yang boleh kami nikmati Bapa. Boleh kami mencapai usia yang baru Tuhan. Untuk itu Bapa, kedepannya Tuhan kami tetap memohon, kiranya Engkau yang memberikan kami kesehatan, Engkau yang memberikan kami rezeki, Engkau yang memberkati kegiatan-kegiatan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, kiranya Engkau turut campur Bapa. Sehingga di hari-hari ini yang akan datang Tuhan, kami boleh terus bersuka cita Bapa, kami boleh terus mengingat kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa, buat program jemaat-Mu maupun program resort Tuhan, terutama Bapa, yang akan diadakan pertukaran pelayanan mimbar pada hari Minggu ini Bapa. Dari GKPS Cililitan akan berkunjung ke GKPS Bogor, yang dari GKPS Serang Banten akan berkunjung ke GKPS Cililitan. Tuhan Yesus, Engkau berkati rencana yang sangat indah ini Bapa, Engkau berkati rencana yang sangat bagus ini Tuhan, sehingga acara ini juga dapat berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau mudahkan segala sesuatunya Bapa, baik perjalanan kami menuju ke Bogor maupun perjalanan dari saudara kami yang dari Serang Banten Tuhan. Engkau tibakan, Engkau berkati kami semuanya Bapa, sehingga kami tiba di tempat yang kami tuju Bapa. Dan selama kami berada di sana Tuhan, kiranya Engkau pimpin hati dan pikiran kami Bapa, agar firman-Mu dapat menjangkau saudara-saudara kami yang ada di Bogor Tuhan, yang akan diberitakan oleh pelayanan dari GKPS Cililitan ini Bapa. Demikian juga kami mendapatkan firman yang begitu indah yang dibawakan oleh jemaat-Mu yang ada dari Serang Banten Bapa. Demikian juga Tuhan, ketika mereka kembali ke tempat mereka masing-masing nantinya Tuhan, Engkau pimpin perjalanan mereka Bapa, karena jarak dari tempat tinggal kami menuju ke lokasi Tuhan itu sangat jauh juga Tuhan, sehingga memerlukan Bapa pertolongan-Mu Tuhan, memerlukan kiranya Engkau memberkati kendaraan yang akan dipakai Bapa untuk menuju ke lokasi tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat program jemaat maupun resort yang lainnya Bapa, yang mungkin diadakan pertonggoan maupun yang diadakan PA dari Inang maupun dari Bapa maupun dari pemuda. Kiranya Engkau memberkati acara tersebut Bapa, agar kami kaum Bapa, kaum Inang dan kaum Namaposo mau menyediakan waktu kami Tuhan untuk mengikuti acara PA tersebut Tuhan, maupun acara pertonggoan yang akan diselenggarakan dalam minggu ini Tuhan, yang ada di resort ini Bapa, agar Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan, menyediakan waktu kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu yang indah bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami pemuda-pemudi yang di dalam perkuliahan
dalam mengikuti sekolah Bapa dari tingkat SD, TK, SD, SMP, SMA maupun di dalam tingkat perkuliahan Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa, Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami ini Tuhan, agar mereka mampu Tuhan menjalankan tugas tanggung jawab mereka Bapa di dalam masa muda mereka. Karena harapan kami orang tua ini Tuhan, bahwa anak-anak kami ini akan berhasil kelak Bapa di hari-hari yang akan datang demi masa depan mereka Tuhan. Kami sebagai orang tua hanya mendukung mereka Bapa melalui dana dan nasihat Tuhan. Kiranya Engkau berkati anak-anak kami ini Bapa dimanapun mereka melaksanakan sekolahnya Bapa. Demikian juga Tuhan, anak-anak kami yang sudah bekerja, Engkau berkati pekerjaan mereka Bapa. Engkau berkati Tuhan buah tangan mereka Bapa, sehingga mereka dapat bersuka cita Tuhan. Dan kepada anak-anak kami Bapa yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan kesabaran kepada mereka Bapa, bahwa situasi saat ini Tuhan memang sangat sulit sekali Tuhan untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Jika Engkau berkenan, anak-anak kami ini Engkau tempatkan Tuhan di tempat pekerjaan yang mereka kehendaki dan Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu yang memberi bagal niuhur Tuhan. Engkau tambahkan kepada mereka rezeki Bapa, Engkau tambahkan kepada mereka Bapa bisnis yang baik Tuhan, agar mereka juga mau memberikan bagal niuhur di hari-hari akan datang. Kami tetap berdoa Tuhan buat jemaat kami yang belum memberi bagal niuhur, kiranya Engkau Tuhan berkati sehingga waktunya kelak Bapa kami semua akan bisa menyisihkan sebagian dari pendapatan kami Bapa untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat kami, saudara-saudara kami yang saat ini dirawat di rumah sakit ataupun dirawat jalan Tuhan dan pemulihan di rumah. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat Bapak Situa Agus Juvenlis Sinaga Tuhan, yang kami ketahui minggu kemarin Tuhan dia ada penyakit batu ginjal Tuhan, sehingga membuat terganggu aktivitasnya Bapak. Bapak di surga, saat ini Bapak Situa Agus Juvenlis Purba Tuhan telah kembali ke rumah Tuhan, dan terus akan diobservasi Bapak. Kemungkinan Tuhan dalam hari-hari ke depan atau minggu ke depan Tuhan akan diadakan tindakan operasi Bapa untuk menghancurkan batu ginjal yang menghambat aktivitasnya Tuhan. Kami hanya berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati acara tersebut Bapa. Engkau berkati tim dokter Tuhan, tim perawat medis Tuhan, yang memberikan hasil diagnosa jika sekiranya itu diadakan operasi Bapa. Engkau berkati semuanya Tuhan. Engkau cukupkan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Situa Agus Pariaman yang lagi dirawat di rumah. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Faber Simarmata yang rawat jalan di rumah. Bapak Situa Ramli Ahmad Saragih yang rawat jalan di rumah. Inang Situa Abina Boru Simarmata yang rawat jalan di rumah. Inang Ramlina Purba rawat jalan di rumah. Bapak Ajis Saragih rawat jalan dan pemulihan di rumah di Siantar Sumatera Utara. Bapak Situa Wanto Purba rawat jalan di rumah. Inang Situa Lesmariani Purba rawat jalan di rumah dan dalam saat ini pemulihan Tuhan. Bapak Tuahman Pasaribu rawat jalan di rumah. Bapak Opsinur Simarmata rawat jalan di rumah. Bapak Marsen Sinaga rawat jalan di rumah. Opung Esther Purba pemulihan di rumah. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang telah kami bacakan Bapa, nama-nama mereka. Lawatlah mereka Bapa, apapun penyakit yang mereka derita Tuhan,
yang menghambat Tuhan aktivitas mereka Bapa. Kami Tuhan sehati dan sepikiran Tuhan mendoakan mereka Bapa, agar mereka dapat mencapai kepulihan Tuhan, dapat mencapai perbaikan-perbaikan organ-organ di tubuhnya Bapa. Lawatlah mereka Bapa, sembuhkan mereka Tuhan melalui obat yang mereka konsumsi, sehingga mereka kembali pulih Tuhan, dan dapat beraktivitas seperti sedia kala Bapa. Jangan Engkau tinggalkan mereka Bapa, sebab di antara saudara-saudara kami ini Tuhan, sudah lama mereka menderita sakit Tuhan. Bapa di surga, Engkau lawatlah mereka Bapa. Engkau sembuhkan mereka Tuhan, melalui obat yang mereka konsumsi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Engkau berikan kepada mereka kekuatan Tuhan. Engkau berikan kepada mereka Bapa kekuatan yang daripadamu Tuhan. Mampukan mereka Tuhan menghadapi dan menjalankan penderitaan mereka ini Tuhan, yang saat ini boleh ada di tubuh mereka Bapa. Kau mampukan tubuh hati dan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Jika ada yang belum kami sebutkan nama-namanya Bapa, yang tidak kami sebutkan, yang mereka sakit di rumah Bapa maupun di rumah sakit Tuhan, yang belum sampai kepada tim ting-ting Bapa, kami juga mendoakan mereka Bapa. Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat pemerintahan kami, dari Bapak Jokowi hingga pemerintahan-pemerintahan daerah kami Tuhan, hingga pemerintahan-pemerintahan setingkat RT RW di lingkungan kami Bapa. Bapa di surga, Engkau berkati mereka Tuhan di dalam menjalani roda pemerintahan ini Bapa. Banyak tantangan-tantangan Tuhan dari kiri kanan, buka belakang Tuhan, yang mengkritik ataupun yang tidak sejalan dengan pemikiran pemerintahan kami ini Bapa. Banyak sekali Tuhan. Untuk itu Tuhan, Kau berkati pemerintahan kami yang saat ini Tuhan, pemerintahan yang sah Bapa, pemerintahan yang oleh Indonesia ini Tuhan pilih untuk memimpin kami Tuhan di tahun-tahun ke depan Bapa. Apapun keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang pemerintahan kami lakukan Tuhan, terutama untuk menghadapi COVID-19 ini Bapa, kiranya kami rakyat Indonesia ini Tuhan, sehati Tuhan, bersinergi Bapa untuk mendukung pemerintahan kami Bapa, agar COVID-19 ini Tuhan boleh tertekan ke level yang serendah-rendahnya Bapa, sehingga kami boleh kembali beraktivitas Tuhan. Untuk itu Bapa, Engkau jauhkan semua Tuhan tantangan-tantangan orang-orang yang membuat kericuhan-kericuhan Bapa, terutama pemerintahan kami yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang selalu mengkritik Tuhan. Engkau berkati pemerintahan kami ini Bapa. Engkau singkirkan pengkritik-pengkritik tersebut Bapa, agar kami sehati dan sepikiran Tuhan, rakyat Indonesia ini bersama-sama melawan dari penyebaran virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Berkati juga Tuhan perusahaan-perusahaan farmasi yang terus memproduksi vaksin-vaksin Bapa, yang dari berbagai merek Tuhan. Dan saat ini boleh kami nikmati Tuhan di Indonesia ini Bapa, secara gratis. Tuhan Yesus, Engkau buka hati dan pikiran kami Bapa, rakyat Indonesia ini Tuhan, agar kami mau memberikan diri kami untuk divaksin Bapa, agar daya tahan tubuh kami Tuhan semakin bagus Bapa untuk menghadapi penyakit ini Tuhan. Untuk itu Bapa, kami berdoa buat perusahaan-perusahaan farmasi yang menyediakan vaksin-vaksin tersebut Tuhan, dari berbagai merek Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau sediakan bahan bakunya Bapa, agar tidak putus Tuhan produksi mereka, sehingga vaksin-vaksin tersebut boleh disebarkan ke seluruh penjuru dunia ini Tuhan, agar penduduk di dunia ini Tuhan merasakan vaksin-vaksin tersebut Bapa, karena untuk saat ini Bapa,
Vaksin-vaksin tersebutlah yang membuat daya tahan tubuh kami naik Tuhan. Sehingga penyebaran dari virus corona ini Tuhan dapat ditekan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemerintahan kami yang menyediakan vaksin-vaksin tersebut Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat para tenaga kesehatan Bapa dimanapun mereka berada Bapa. Memang saat ini Tuhan, penyebaran virus corona ini di Indonesia ini sudah semakin bagus Tuhan. Tapi kami tetap mendoakan para tenaga kesehatan kami ini Bapa. Di dalam tugas pelayanan mereka Bapa, Engkau tutup bungkus tubuh jiwa raga mereka Bapa dengan kuat kuasa darah-Mu. Sehingga mereka di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka Bapa, dimanapun berada Tuhan, mereka merasa tenang Tuhan, merasa aman dan nyaman Bapa di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka Bapa. Berkati Tuhan keluarga para tenaga kesehatan kami juga Bapa, agar kami mendukung mereka Tuhan di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, Engkau begitu baik Tuhan buat kami anak-anak-Mu Bapa yang mau minta pertolongan kepadamu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Bapa yang dibawakan oleh Inang P.W. Lertina Saragi. Engkau berkati hati perkataannya Bapa, agar apa yang keluar dari mulutnya Tuhan itu adalah kebenaran firman yang indah Bapa, untuk modal kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari Bapa. Karena tanpa firman-Mu Bapa, tanpa kebenaran firman-Mu yang kami dengar Tuhan, yang kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa, jika kami tidak mendengarkan itu Tuhan dan tidak melaksanakannya, itu akan sia-sia Bapa apapun yang kami lakukan. Untuk itu Tuhan, Kau berkati penyampaian firman dan nantinya dibawakan oleh PW kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami jemaat-Mu Tuhan, Kau buka hati dan pikiran kami Bapa untuk menerima firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu menjadi suluh, menjadi obor di dalam kami menjalani kegiatan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, begitu banyak sebenarnya permintaan, permohonan kami Bapa, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang memberkati, Engkau yang mencukupkan apa segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu yang hari ini Tuhan ada di gereja ini Bapa, dari tim multimedia, para agenda, doa syafaat, tim kantoria maupun pemusik Tuhan, dan pembawa doding Bapa. Engkau berkati kami yang ada di gereja ini Tuhan, tutup bungkus kami Bapa dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melayani Engkau dengan baik dan dengan senang hati dan hati yang gembira Bapa, melayani Engkau dan menjalani pelayanan kami Bapa sepanjang hari ini. Dan ketika selesai ibadah ini Bapa, kami yang ada di gereja ini Tuhan akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau berkati perjalanan kami Tuhan. Tibakan kami dengan selamat ya Bapa di rumah kami masing-masing, dan kembali berkumpul dengan keluarga kami Tuhan, dan bertemu dengan mereka Bapa dengan rasa penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dosa kami begitu besar Bapa, kami mohon ampun kiranya Engkau hapuskan, agar kami layak disebut menjadi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa permohonan ini Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 249, bait 1 dan 2. Serikat persaudaraan
Kita bersatu dalam doa. Datanglah Tuhan memberkati kami, memberkati hati dan pikiran kami, memberkati firman-Mu yang akan kami sampaikan, yang akan kami dengarkan, memberkati tempat di mana kami berada pada saat ini. Memberkati hari ini adalah hari untuk menjadi saksi Tuhan dalam segala suka dan duka dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang pada saat ini mengikuti ibadah KKPS Cililitan masih melalui media Zoom, yang berarti kita berhadapan dengan layar kaca. Kita mungkin mendengar suara kadang terbata-bata, kadang terputus-putus, atau mungkin kita sudah mulai merasakan bahwa sepertinya ibadah ini sudah cocok dengan kita, atau kita sudah sangat rindu untuk berkumpul di gereja kita. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap menjadi pemenang dalam perjuangan karena Yesus ada bersama dengan kita. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Filemon, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang di penjara karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang penulis mengatakan orang suci punya masa lalu. Orang bebal, orang lemah juga punya masa depan. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, kita boleh belajar dari 3 orang, yaitu Paulus, Filemon, dan Onesimus. Dan kita mau mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Dan dari pembelajaran itu bukan keluar atau masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Tapi kita dapat merenungkannya dengan baik, merefleksikannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita mau belajar dari yang paling rendah. Onesimus adalah seorang hamba. Dan menurut tradisi Yahudi, kalau seorang hamba itu mungkin hampir sama dengan kursi atau meja, hanya dia sedikit berbeda karena punya nafas. Adapun idenya itu tidak akan diperhitungkan. Kalau mau dilempar, kalau mau dibakar, itu terserah kepada pemiliknya. Seorang hamba memang sangatlah tidak baik pada saat itu kalau dia memikirkan atau merencanakan mengambil harta majikannya. Hukuman yang pantas diterima tidaklah hanya ya tidak apa-apa, tetapi hukuman mati di penjara. Saudara-saudara, Onesimus yang belum mengenal Tuhan sebagai hamba pada saat itu bertindak dengan sangat tidak terhormat, melawan aturan yang berlaku. Dia mengambil harta daripada majikannya dan dengan cara apapun dia masuk penjara di kota Roma. Di kota Roma, dalam penjara dia bertemu dengan seorang ahli, maha guru yang memberitakan tentang Yesus. Penjara adalah tempat bagi Onesimus untuk mengenal Tuhan, untuk mengubah sikap. Bukan saja berjanji mengatakan, saya tidak berbuat demikian lagi. Tetapi kesaksian daripada guru, Onesimus menjadi anak yang paling dikasihi. Onesimus menjadi sebagian dari kehidupan Paulus. Onesimus menjadi seorang yang sangat diharapkan untuk mewartakan kabar keselamatan. Saudara-saudara, yang kedua tentang Filemon. Filemon adalah seorang yang kaya raya di kota Kolose, yang mempunyai banyak harta dan banyak budak. Filemon adalah orang yang percaya, orang yang sangat melakukan kasih, orang yang sangat peduli kepada manusia dan kepada sesamanya. Tentu walaupun dia seorang yang peduli, seorang yang baik hati, bukan berarti harus dianggap tidak berguna atau dianggap seperti yang tidak ada. Karena sikap dari Onesimus yang melawan, mengambil harta miliknya. Saudara-saudara, kalau Filemon
mengadakan satu tindakan sesuai dengan yang berlaku, itu juga orang Kristen. Jadi bukan berarti kalau orang Kristen walaupun di tokoh-tokoh orang lain, walaupun tidak dihargai oleh orang lain, hanya berkata, ya tidak apa-apa. Bukan seperti itu. Tapi pengajaran untuk mengenal Tuhan harus dilakukan. Saudara-saudara, Filemon adalah juga sebagai seorang murid Paulus. Yang berarti Paulus sangat mengenal Filemon dengan baik. Dari mulai tidak ada menjadi atau masih seorang yang miskin menjadi seorang yang kaya, Paulus sangat mengenalnya. Paulus berkata dia adalah orang yang luar biasa, mengasihi, melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, Filemon pada saat itu seorang yang kaya raya dan yang istimewa, menjadikan rumahnya menjadi gereja, bait Allah, tempat bersekutu orang-orang Kristen yang ada di kota Kolose. Saudara-saudara, Paulus terpenjara karena firman Tuhan, karena Injil. Karena memang tantangan sangat banyak pada saat itu. Seorang Paulus yang dituduh melakukan tidak baik lalu masuk penjara. Walaupun penjara pada Paulus sangat berbeda dengan penjara pada saat ini. Paulus di penjara tidak boleh pergi kemana-mana, tetapi Injil, kabar sukacita tentang perbuatan Yesus selalu sampai tepat pada waktunya. Dan hari ini kita belajar tentang surat Paulus kepada Filemon secara pribadi, antara guru dengan murid, antara sesama orang yang percaya, antara sesama orang yang membutuhkan, antara sesama orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang sangat istimewa, Paulus sebenarnya punya hak sebagai orang tua yang sudah tua, maha guru, mempunyai murid yang sudah hebat-hebat, bisa saja berkata, saya kan gurumu, saya kok yang mengajari kamu, maka sesukanya kepada orang lain. Tapi Paulus tidak memanfaatkan kesempatan itu, hak itu, karena Paulus tahu ketika hak seperti itu dilakukan, bukan persahabatan yang terjadi, tetapi akan terjadi perselisihan. Tapi Paulus dengan kasih yang dari Tuhan, kasih setia yang diterimanya dari Tuhan yang sangat luar biasa itu, memampukan dirinya merendahkan hati sedasar-dasar laut untuk menyatakan kemurnian imannya, untuk menyatakan mutiara yang paling berharga itu. Dengan demikian Paulus berkata, saya memohon kepadamu. Saudara-saudara, mungkin hal ini boleh menjadi pelajaran bagi kita, baik yang di rumah maupun yang gereja. Bagaimana kita pada saat ini bersikap? Apakah kita mengatakan saya sudah banyak makan gula garam, saya sudah banyak pengalaman, itu gereja saya yang tahu, saya yang mendesain, saya yang membeli dan lain sebagainya? Apakah masih seperti itu? Saudara-saudara, tentu kita belajar untuk hari ini. Paulus sebagai orang yang sangat terkenal, sebagai seorang guru yang sangat luar biasa, mampu merendahkan hati untuk terjadi persahabatan yang sangat luar biasa, mampu menjadi juru damai
bukan membanggakan diri sendiri atau membanggakan pengalamannya. Paulus sebagai juru damai mengambil hati yang berpedoman kepada Injil, kasih yang dari Tuhan, bukan memaksa tetapi dengan rela hati. Saudara-saudara, inilah harapan Paulus kepada Filemon sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang yang menjadikan rumahnya menjadi tempat peribadahan, sebagai seorang yang menyatakan seluruh kehidupannya berasal dari Tuhan. Paulus memohon, tolong saya bermohon kepadamu. Saudara-saudara, permohonan yang sangat istimewa dari Paulus, dia mau mengatakan, Onesimus ini sangat berguna bagiku. Itu berarti kalau dia kembali kepadamu, saya ini kehilangan. Tanda kutip, saya ini rugi. Saya ini sangat sedih. Saya ini berkorban. Saudara-saudara, mengapa itu boleh terjadi? Karena hati antara Paulus dan Onesimus sudah satu di dalam Kristus. Selalu melakukan yang terbaik, selalu memberitakan sesuai dengan kasih Tuhan, merendahkan hatinya dan menjunjung tinggi kasih persahabatan yang telah disempurnakan oleh Tuhan. Dalam tanda kutip, karena Onesimus telah bertobat. Karena Onesimus telah meninggalkan sifat-sifat di luar dari rumah Tuhan, tetapi masuk hidup di dalam rumah Tuhan. Mau dipimpin oleh Tuhan, mau dikuasai oleh Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita pada hari ini? Kalau misalnya Paulus mengatakan Onesimus ini sangat berguna bagiku, apakah kita sekarang sudah berguna bagi Tuhan? Apakah juga kita pada saat ini, kalau kita tidak ke gereja, kalau kita tidak melakukan ibadah, sudah ada perasaan bersalah, tidak baik dan tidak pantas? Onesimus yang dulunya seorang yang berdosa, sekarang menjadi orang yang bertobat, yang melangsungkan kehidupannya untuk taat dan tunduk di hadapan Tuhan, untuk menyerahkan seluruh kehidupannya agar Tuhan yang memberikan kuasa, agar Tuhan yang memimpin. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sekarang, mungkin kita juga berkata, sekarang banyak Onesimus yang belum bertobat, yang menyakitkan hatiku. Mungkin, apakah itu dari pekerjaan kita? Apakah itu dari keluarga kita? Apakah itu dari sesama kita? Apakah itu dari sekitar kita? Mungkin masih banyak Onesimus yang mengambil harta kita, yang membuat kita berduka, yang membuat kita sangat sakit. Tetapi dengan adanya kasih yang dari Tuhan, Paulus memanfaatkan kesempatan di penjara untuk belajar akan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan. Filemon yang sudah tersakiti, dengan ungkapan daripada seorang maha guru yang dia percayai juga berasal dari Tuhan, bukan melakukan kehendaknya. Walaupun tidak dicatat dalam teks kita ini betapa sukacitanya Filemon
menerima Onesimus bukan sebagai hamba, bukan sebagai jabulun, tetapi sebagai seorang yang kekasih. Nahi-nahulungan, teman sepelayanan, memang tidak disebutkan dalam teks kita ini. Tetapi saya percaya apa yang dilakukan oleh Filemon sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, hatinya akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan dengan sukacita menjadikan Filemon sebagai seorang sahabat, sebagai seorang yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang yang sangat berguna, karena Filemon merasakan betapa bersukacitanya Paulus ketika Onesimus menyatakan dirinya percaya kepada Yesus. Dan betapa sukacitanya juga Filemon menjadikan Onesimus sebagai seorang sahabat yang karena Yesus, yang karena kasih Tuhan, itu semuanya boleh menjadi sangat baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah kita di hadapan pada Tuhan pada saat ini? Sudahkah menjadi orang yang berguna sebagai Onesimus yang sudah bertobat, Onesimus yang mengandalkan Tuhan, sehingga berani menyatakan kehadirannya kepada Filemon, minta maaf kepada Filemon, tunduk kepada Filemon, sama seperti tunduk di hadapan Tuhan? Atau masih seperti Onesimus sebelum mengenal Injil, hanya mendukakan hati orang lain, hanya membuat keadaan semakin runyam, semakin sedih. Saudara-saudara, kita boleh melihat juga bahwa Onesimus pada saat ini bukan saja dari orangnya, tapi dengan keadaan kita pada saat ini. Pandemi ini masih membuat kita menghadapi Onesimus sebelum bertobat. Membuat hati kita sedih, membuat hati kita galau, membuat hati kita tidak menentu. Tetapi sebagai Filemon yang mengenal Tuhan, dan sebagai Paulus yang mau dengan rela hati berkorban untuk kemenangan, karena Tuhan menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Lalu kita berkata, virus corona memang ada, tetapi kuasanya tidaklah sebanding dengan kuasa Tuhan yang mampu memersatukan kita satu dengan yang lain, dengan percaya, dengan sadar benar bahwa sapaan bukan hanya dengan jamahan tangan, sapaan atau tanda rindu bukan saja cipika-cipiki, tapi kita tahu dengan menjalankan protokol kesehatan di dalam kasih Tuhan membuat kita menjadi pendamai-pendamai yang sangat luar biasa. Menjadikan kita sebagai Paulus yang takut akan Tuhan, yang menyatakan, memang ketika aku membuka masker ini sangat sedih hatiku, tetapi biarlah saya pakai masker ini supaya kita semua merasakan ada kenyamanan, karena bagi Tuhan masker sebagai penutup mulut, 1 meter sebagai penjaga jarak, itu bukan penentu, karena firman Tuhan ada di hati kita. Karena firman Tuhan bukan hanya di mulut dan di telinga kita, tapi firman Tuhan ada
bekerja dengan rohnya untuk menguasai kita sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini topik mingguan kita disebutkan hidup sebagai keluarga Allah. Lalu dengan jelas kita sudah mendapatkan bagaimanakah hidup dalam keluarga Allah. Hidup turut akan kasih Allah. Menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam rumahnya. Dan semua yang hidup di dalam rumah tunduk kepada pemerintahannya, tunduk kepada kuasanya. Tunduk kepada kuasa Tuhan dalam pekerjaan kita bukan berarti berdoa terus, bukan berarti membaca firman terus, bukan berarti juga menempatkan posisi kita supaya orang lain dengan tanda-tanda secara pribadi mengetahui, wah dia sebagai orang Kristen. Bukan seperti itu. Tetapi menyatakan kita sebagai yang diam, yang berada di rumah Bapa, berlakulah dengan kasih, bukan dengan cara paksa, bukan memaksakan kehendak, tapi mau menyampaikan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Hanya Tuhan kita yang mampu mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, itu mau menghantar kita kepada satu tugas yang sangat luar biasa. Bapa yang Maha Pengampun itu ada bersama dengan kita. Jadi kalau kita mau mengampuni sekarang, bukan kita yang pertama berbuat baik untuk mengampuni. Kita adalah penerus dari pekerjaan Tuhan. Kalau kita mau berdamai sekarang atau mendamaikan pada suatu kondisi yang sangat tidak baik, tapi kita ditempatkan di sana dengan kasih Tuhan dan kita mampu untuk merangkul kembali dengan penuh sukacita, jangan bangga dengan itu, tapi percayalah kalau kita dipakai Tuhan untuk mendamaikan hati kita dan juga mendamaikan orang lain, karena Kristus ada di dalam hidup kita. Hidup di dalam rumah Tuhan itu berarti tidak juga mengatakan bahwa satu musuh itu terlalu sedikit. Sehingga kalau ada musuh, oh belum apa-apa. Orang lain masih punya musuh lebih banyak. Tapi sebagai orang yang percaya, satu musuh itu sudah sangat terlalu banyak. Dan 1000 sahabat itu masih terlalu sedikit. Saudara-saudara, Filemon walaupun pada saat itu mungkin bisa saja orang-orang lain akan berkata kepada Filemon, "Hei Filemon, kok mau menerima Onesimus menjadi sahabat? Dia akan pernah menyakiti hatimu. Dia akan mengambil harta milikmu. Dia akan lari daripadamu karena dia tidak melakukan yang baik." Bisa saja juga hal itu menjadi kesempatan bagi budak-budak yang lain. Oh, seperti itu bisa diterima. Mungkin saja. Saudara-saudara, tapi Filemon yang percaya kepada Tuhan, yang merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus bukan dari Paulus sendiri, bukan hanya Paulus supaya bisa disanjung, dijunjung tinggi, tapi Filemon merasakan bahwa Paulus itu adalah utusan Tuhan. Karena itu selalu memandang karya Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika kita memandang orang lain dalam kehidupan kita, maka kita boleh berkata, saya juga mampu. Oh, baru segitu. Oh, itu masih kecil. Saudara-saudara, tetapi ketika kita memandang karya Tuhan, lalu di sana kita akan merasakan betapa indahnya,
bersahabat, bersaudara, berkasih sayang satu dengan yang lain. Karena Dia, Yesus yang maha luar biasa itu, ada bersama dengan kita. Jadi dalam kehidupan ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan kalau bagi kita beberapa orang saja yang ada di gereja melalui satu layar dalam Zoom, kita akan melihat bahwa rencana Tuhan ini menjadikan kita menjadi tim pelayanan di GKPS Cililitan. Jadi melayanilah dengan sungguh-sungguh. Kalau bagi para ibu, bapak ibu, semua saudara-saudara yang kekasih masih sendiri, berdua, berempat mungkin di rumah, apakah di ruang tamu, apakah masih di kamar tidur, saudara-saudara, pandanglah ada Yesus bersama dengan kita. Sehingga kita bukan egois, tapi kita penuh kasih. Dengan demikian, sukacita bersama dengan Tuhan adalah karena segala sesuatu Tuhan mampu melakukannya. Dan rencana Tuhan tidak pernah rencana untuk duka atau tidak baik, tapi rencana Tuhan selalu mengajar kita untuk yang lebih baik. Jadilah hidup dalam rumah Tuhan dan memandang segala kehidupan ini dengan penuh rencana Tuhan. Oleh sebab itu kita mau berkata, sukacita bagiku adalah karena Tuhan bersama dengan aku. Paulus bersama dengan Tuhan menyatakan kasihnya, menyatakan kebaikannya, menyatakan kemampuannya untuk mampu memperdamaikan antara Filemon dengan Onesimus. Onesimus yang penuh dengan kasih akan Tuhan, bukan mengandalkan harga diri pada saat itu sebagai seorang yang kaya raya, tapi mengandalkan Tuhan yang penuh kasih, yang menjadikan dirinya dikuasai oleh Tuhan. Dan Onesimus sebagai dulu yang tidak berarti menjadi seorang yang berarti. Bertahan menjadi berarti bagi Tuhan itu hanya boleh karena kasih Tuhan menjadi penuntun dalam kehidupannya. Jadilah anak-anak, jadilah jemaat yang dikuasai Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami dibaharui oleh firman-Mu, sehingga kami mampu melihat segala keadaan ini sesuai dengan karya Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan menjadi tujuan hidup kami dan menjadi andalan kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Yang tertulis dalam Keluaran pasal 35 ayat yang ke-5a. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita. Limpah sukacita di hatiku
hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah dan beritakanlah, saksikanlah Injil di segala tempat, dimanapun kita berada. Kita terima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.
Salam dan selamat hari Minggu. Salam sehat dan tetap semangat. Hubana Siam, Haganupan, Hasoman, anggota Kuria GKPS Cililitan, Ija Pehita Marianan. Terima kasih ma hatahonotta hubani Tuhan. Terima kasih ma hubani Haganupan, ibani Salarion, aduk melayani hita, ibani kebaktiatta, ibagas nadiar, ando harma, ibani pelenata pakon kebaktiaton, makorhon malas niur hubatta Haganupan. Itambahan kami dong tambahan tugas-tugas penegasan. Ibani hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2001 iharong kondo kebaktian Marpa dan Siol Marhajaguan. Aiman yang ni Hasamata Situatinus Purba Inangai Bursinaga nyombah ni jam 10. Jadi pangin donai Benda Siam ketua sektor sonai homa majelis nadong sektor onom ase berkoordinasi hita ibani Sabton halani namar minggu nabawi hadiri geraton terbatas do paling maksimal 40 halak ama persahapan nami pakuan PHMJ tene hubani keluarga tinus ase patuga huma hubani keluarga naroh anggo parkir langbui masku gereja paling boy holi mobil ni calon pengantin naboy masuk tene ulang mengganggu kenyamanan ni warga ta ijon ya jadi hubani nasiam Haganupan anggota jemaat Kecilitan terlebih orang tua nami ngadop lansia AGP langboy hitariap mar minggu ibani sadayanan tapi ulang makurang huma malas ni hurta semangat ta mamuji Tuhan asang tong hita sada AGP kondisi melalui live streaming sonai homa soman nami na ibani panorang sonarion ibagas naburitan atau perawatan di rumah tetap semangat jaga kesehatan ikuti aturan dokter teneh tetap hita sama-sama sehat ibani perdalanan ni goluhta malas hurta AGP bahat situasi nalang sodap lang enak ibani panorang sonarion berdampak dari hubani Haganupan kondisi ni pargul hatta tapi ulang ai makurangi semangat ta mamuji Tuhan nakanai ibani kebaktiata adong nakanai hukutip secara doding umbani doding ta PKJ tene nomor 126 itu sangat indah umbani hujahan homa hubani dua ni tene tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhan kepadaku dalamnya laut tidaklah sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Ayat toluni, meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meskipun gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Jadi, Bumandul Tamankanai menguatkan kita Haganupan, Jemaat Kecilitan tetap semangat ibani pardalanan di Geluta. Naima, Horas, terima kasih. Kenapa lu cukur bro? Kenapa lu cukur? Kemarin lumayan kayak teroris kan? Gue kayak tuh kan ugi jugul. Tapi siap dua ini.